Warga Iran di kota Teheran bersorak. Mereka mengibarkan bendera Iran dan membawa poster bergambar pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, setelah Iran dan Amerika Serikat menyepakati gencatan senjata selama 2 pekan. Setelah 5 pekan saling membombardir dengan kerusakan masif, Amerika Serikat dan Iran sepakat melakukan gencatan senjata. Gencatan senjata yang diusulkan Pakistan disepakati Presiden AS Donald Trump hanya beberapa jam sebelum tenggat waktu ancaman Trump ingin meratakan Iran. Lewat akun Truth Social miliknya, Trump setuju menangguhkan pengeboman dan serangan ke Iran selama 2 pekan dengan syarat Iran segera membuka Selat Hormuz. Sementara Iran juga dikabarkan menerima tawaran Pakistan untuk gencatan senjata. Iran akan membuka lalu lintas maritim melalui Selat Hormuz selama 2 pekan. JT ini akan digunakan untuk pembicaraan dengan Amerika Serikat dalam mengakhiri perang. Dalam akun X, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menuliskan jika serangan terhadap Iran dihentikan, maka Angkatan Bersenjata Iran juga akan menghentikan operasi pertahanannya. Selama 2 pekan, jalur pelayaran aman melintasi Selat Hormuz akan dibuka melalui koordinasi dengan Angkatan Bersenjata Iran. Pemerintah Indonesia melihat kesepakatan gencatan senjata merupakan hal positif dalam upaya penyelesaian konflik kedua belah pihak. Semua pihak yang terlibat diharapkan menahan diri dan menepati kesepakatan. Pemerintah Indonesia menyambut baik kesepakatan gencatan senjata yang telah diumumkan selama 2 minggu antara Amerika Serikat dan Iran. Dan perkembangan ini tentunya mencerminkan adanya upaya dari para pihak-pihak yang terkait untuk tetap membuka ruang diplomasi. Dan kita kembali menegaskan pentingnya untuk semua pihak terkait menahan diri secara maksimal, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial, serta selalu mengutamakan dialog. Jumat depan mata dunia akan tertuju pada Islamabad dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebagai mediator antara Amerika Serikat dan Iran. Negosiasi ini diharapkan mengakhiri perselisihan demi mencapai perdamaian yang permanen. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan operasi militer terhadap Iran belum selesai meski gencatan senjata telah disepakati. Netanyahu bilang Israel telah meraih hasil besar, namun target operasi belum selesai dan akan dicapai lewat kesepakatan atau pertempuran. מדינת ישראל השיגה הישגים אדירים, הישגים שעד לא מזמן היו נראים דמיוניים לגמרי. יש לנו עוד יעדים להשלים, ואנחנו נשיג אותם, או בהסכמה, או בחידוש הלחימה. כי אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שידרש. האצבע על ההדק. הלילה נכנסה לתוקפה הפסקת אש זמנית בת שבועיים בין ארצות הברית לבין איראן, בתיאום מלא עם ישראל. לא, הם לא הפתיעו אותנו ברגע האחרון. עכשיו אני מבקש להדגיש, זה איננו סיומה של המערכה. זו תחנה בדרך להשגת כל היעדים שלנו. Gencatan senjata Iran, AS, dan Israel masih dipenuhi perbedaan versi di tengah laporan serangan baru di kawasan. Sementara di Lebanon, serangan Israel di Beirut menewaskan sedikitnya 112 orang dan melukai ratusan lainnya. Saudara, gencatan senjata bisa dimanfaatkan untuk membahas banyak negosiasi dari sisi politik hingga ekonomi. Salah satunya adalah pembukaan Selat Hormuz. Selain itu, apalagi yang bisa dibahas dan apakah kemudian gencatan senjata nantinya bisa benar-benar mengakhiri perang? Apa pula yang bisa dimanfaatkan Indonesia dalam 2 pekan ini? Kita akan ulas bersama dengan pakar ilmu hubungan internasional dari Presiden University, Pak Teguh Reza Shah, yang nanti akan bergabung kemudian melalui sambungan daring. Dan yang juga sudah hadir melalui sambungan daring ada ekonom dari Indef, ada Mas Abra Talatov. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Abra. Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Disti. Iya Mas Abra, ini kan kalau kita lihat ya, Amerika Serikat dan juga Iran sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Dan pada hari Jumat besok direncanakan akan ada negosiasi di Islamabad, Pakistan. Apa yang bisa dimanfaatkan atau apa peran Indonesia yang bisa dilakukan dalam upaya negosiasi ini, termasuk juga soal pembukaan Selat Hormuz menurut Anda? Ya Mbak Disti, tentu kabar mengenai gencatan senjata Amerika dengan Iran kemarin tentunya memberikan nafas tambahan ya buat warga dunia. Ketegangan ini sedikit agak mereda ya, walaupun ini sangat dinamis ternyata. Kemarin harga minyak mentah langsung anjlok 15% Mbak, ke level $91 per barrel. Tapi dalam kurang dari 24 jam ya, karena Israel melakukan serangan
ke Lebanon ya di 100 lokasi dalam hanya 10 menit itu juga memicu reaksi dari Iran. Jadi meskipun kita sudah paham ya ada kesepakatan gencatan senjata ini, tetapi resiko gencatan senjata ini akan bisa tidak berlangsung ini juga besar gitu. Nah, artinya di sisi ini memang Indonesia perlu melihat kira-kira dalam jangka pendek ini peluang apa yang bisa kita ambil ya, khususnya ya yang menjadi prioritas pertama adalah mempercepat pemulangan 2 kapal tanker kita yang masih tertahan di Selat Hormuz. Kemudian juga karena ini harga minyak mentah dunia sedang anjlok, juga menjadi momentum juga untuk bisa mempercepat pengadaan ya tender untuk di bulan-bulan mendatang karena harganya memang momentumnya lagi turun gitu Mbak. Jadi saya pikir ini lagi-lagi tidak akan belum bisa menjamin adanya stabilitas energi global, tetapi kita berkejaran dengan waktu juga untuk bisa memenuhi pasokan di dalam negeri. Gitu Mbak Disti. Oke, terkait dengan ini, apakah juga akan serta-merta berdampak langsung pada stok minyak di dalam negeri kita? Iya, jadi kan kita sebetulnya menghadapi 2 tantangan utama. Pertama adalah resiko harga minyak yang terus melonjak, dan ini sama sekali tidak bisa kita kontrol. Pemerintah pun ya dalam skenario-nya di dalam APBN ya sudah memastikan harga BBM subsidi tidak akan dinaikkan sampai akhir tahun, tetapi dengan prasyarat harga minyak mentah ataupun ACP itu rata-ratanya sepanjang tahun di bawah $100. Artinya kan tetap resikonya itu masih ada. Belum lagi kita bicara variabel nilai tukar rupiah, kemudian juga kuota untuk BBM subsidi. Nah, artinya dampaknya memang masih cukup tinggi ya resikonya buat Indonesia. Yang kedua, isu besarnya adalah soal pasokan. Meskipun tadi harganya fluktuasi, tetapi memastikan agar kebutuhan konsumsi kita 1,6 juta barel per hari itu bisa dipasok dan pemerintah bisa memastikan stok BBM nasional itu bisa terus dijaga di atas 20 hari, itu juga menjadi PR besar. Ya, artinya kan seluruh negara sedang berlomba-lomba untuk memperebutkan ya sumber minyak mentah dan juga BBM yang terbatas. Jadi pastinya akan saling berebut dengan harga yang tinggi. Nah, ini juga tentunya saya melihat pemerintah melalui Dewan Energi Nasional juga harus terus memonitor hari demi hari bahkan jam demi jam ya stok BBM maupun LPG nasional. Jangan sampai nanti ketika terjadi situasi yang kritis yaitu stoknya menipis, kemudian responnya terlambat. Karena di beberapa negara seperti di Filipina kan sudah mendeklarasikan krisis energi nasional, dan ketika ada deklarasi krisis energi tersebut juga pasti responnya akan berbeda. Nah, saya pikir pemerintah perlu memitigasi secara dini, Mbak. Jangan sampai terlambat ketika terjadi kekurangan stok nasional. Oke, harus ada langkah mitigasi yang cepat dilakukan oleh pemerintah. Jangan sampai di masa kritis kita terlambat begitu ya. Walaupun kita tahu ini merupakan awal yang baik soal gencatan senjata antara Amerika Serikat dan juga Iran. Saya ingin menyapa dulu Bapak, ada Pak Teguh Reza Shah. Pak Teguh, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, Pak Teguh, ini kan tadi kita membahas soal bagaimana gencatan senjata Amerika Serikat dan juga Iran. Informasinya akan ada negosiasi yang akan dilakukan di Islamabad, Pakistan, begitu ya. Apa yang kemudian bisa ditarik kesimpulan dari ini, begitu ya, soal negosiasi apa yang bisa dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Iran, dan kita tahu ini diprakarsai oleh negara Pakistan. Terima kasih. Pertama, inisiatif untuk negosiasi itu ada hal yang harus dihargai. Terlepas nanti berhasil atau tidak, kemudian berapa lama prosesnya. Tapi paling tidak, kedua negara ini sudah sadar kalau kalah jadi abu, menang jadi arang, dan dua-duanya sama merugi. Dan untuk itu wakil dari Iran itu adalah Ghalibaf, itu tokoh ketua DPR yang sangat terkenal, sangat dihormati. Kemudian dari Amerika Serikat adalah J.D. Vance, ini wakil presiden. Jadi mereka kira-kira setanding ya. Dan Amerika tampaknya memahami psikologi Iran. Mereka akan menolak, tidak bersemangat kalau bernegosiasi dengan orang-orang misalnya seperti Witkoff, kemudian juga Witkoff dan juga Kushner, itu warga negaranya ganda.
Kemudian juga mereka beragama Yahudi. Jadi ini adalah hal-hal yang sangat sensitif. Kemudian Iran biasanya top negotiator mereka itu memahami kehidupan perkembangan keagamaan, memahami perkembangan iptek dan juga hafal Quran. Jadi tampaknya saya sangat berharap ini negosiasi akan berjalan. Paling tidak mereka sudah punya fondasi. Amerika Serikat sudah punya fondasi 10 items yang dia mau ajukan, Iran juga sama punya 10 item. Cuman dari 10 items ini mana yang akan digunakan untuk secepat mungkin mencapai konsensus. Karena sebisa mungkin ini kan perang ini bisa berdimensi perang regional dan juga perang dunia ketiga. Ini dikhawatirkan. Jadi masing-masing sedang akan melihat dari 10 items yang Iran unggulkan dan 10 items yang Amerika Serikat unggulkan, mana yang bisa dilakoni dulu begitu. Karena dalam tim negotiator ini orangnya luar biasa. Oke. Mungkin kita lihat 3 orang dari masing-masing negara, tapi di belakang itu mungkin ada deret tambah yang luar biasa. Mungkin mereka akan berbicara geopolitics, geoeconomics, atau culture, atau mau belum apa-apa fokus kepada Hormuz, atau belum apa-apa Iran mengatakan, oke, saya bisa bicara, hentikan dulu hentikan serangan. Kemudian Iran, mungkin Amerika Serikat mengatakan hentikan juga dukungan Anda pada 3H. Ya 3H itu adalah Hezbollah, Hamas, dan Houthi. Ini adalah hal-hal yang mungkin terjadi. Tapi bagaimanapun saya sangat berharap chief negotiator yang sangat senior ini bisa bekerja sama. Kemudian juga kita harus hati-hati. Amerika Serikat menggunakan dua cara ini, cara bad cop dan good cop. Di Amerika Serikat itu mereka sangat menentang Donald Trump. Kemudian Donald Trump tampaknya terkesan, saya tahu tapi saya harus belajar lebih mendalam. Kemudian banyak kalangan lobi Yahudi mengatakan Anda kok tidak melibatkan kami. Jadi tampaknya Amerika Serikat menggunakan strategi bad cop dalam negeri, kemudian good cop pada saat kami bersama Anda. Dengan demikian harapannya adalah Iran berpikir sekaranglah saatnya kita sama-sama mencari jalan tengah, dan JD Vance ini adalah orang yang bisa kita percaya untuk jangka panjang. Karena Donald Trump ini kan beberapa hari terakhir konon sakit, kemudian juga dia konon akan kena pemakzulan, dan kalau sudah begitu kan JD Vance yang naik. Jadi untuk itu Amerika Serikat juga jago menempatkan JD Vance, dan semoga Iran tidak terpancing belum apa-apa menerima semua konsesi dari Amerika Serikat. Oke, kalau menurut Anda, dari 10 poin yang kemudian diajukan oleh Iran dan 10 atau 15 poin yang diajukan oleh Amerika Serikat, mana yang kemudian poin-poin utama yang menurut Anda realistis, prioritas bisa dipenuhi kedua belah pihak? Syarat mutlaknya adalah pembukaan Selat Hormuz dan juga penghentian serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Benarkah demikian? Betul, tepat sekali. Ini kan kita bicara geopolitics dan geoeconomics ya. Kalau Hormuz mungkin menjadi entry point, ya. Cuman tentunya Iran mengatakan kalau bicara Hormuz itu bicara kedaulatan saya. Jangan Anda ganggu gugat. Kewenangan saya itu jelas secara misalnya Montevideo Convention, kewenangan saya jelas secara United Nations Convention on the Law of the Sea, kewenangan saya jelas menurut International Maritime Organization. Kalaupun Iran nanti ingin melunak, oke lah, pengendalian di dalam Hormuz itu sepenuhnya wilayah Iran, kemudian bersama dengan Oman, tapi pada saat yang sama barangkali Iran akan mengatakan asuransi dari kami, kemudian nanti bayarannya itu menggunakan yuan mungkin. Ini yang akan membuat Amerika Serikat panik, karena kalau sudah terjadi suatu tradisi baru di mana pembayaran yang selama ini biasa petrodolar menjadi petroyuan, itu dampaknya akan dahsyat sekali. Dan mungkin Iran mungkin saja menggunakan kata-kata kunci itu, tapi nanti jalan tengahnya adalah berdirinya perusahaan-perusahaan asuransi Iran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nanti ada jaminan dari kapal-kapal tersebut untuk keluar dari wilayah Hormuz untuk misalnya sampai kepada Samudra Hindia. Kan ada laut-lautan tertentu, dan ada negara-negara tertentu yang merasa pesisirnya itu wilayah kerja kami. Itu juga mungkin akan dipertimbangkan. Tapi kalau sudah menyangkut kewilayahan, menyangkut Hormuz, Iran posisinya adalah primus inter pares, saya sedikit lebih tinggi daripada Anda semua. Oke, kita bisa bikin keputusan yang baik bagi umat manusia.
kata kunci terakhir ada dari saya. Oke, kalau menurut Anda dalam negosiasi yang akan dilakukan yang kemudian diprakarsai oleh Pakistan begitu, perlukah kemudian di sini ada negara penjamin dalam tanda kutip? Karena kalau kita melihat karakter Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak ada jaminan begitu ya. Donald Trump akan tetap mematuhi apa yang dia katakan selama 2 pekan gencatan senjata. Itulah yang kemudian saat ini dikhawatirkan dan diwaspadai oleh Iran. Hal ini terbukti. Iran walaupun memang 2 pekan gencatan senjata, tapi kemudian Iran sendiri masih menyiapkan rudal ganda. Bagaimana Anda melihat ini? Cara berpikir Iran adalah kami tidak percaya pada Amerika Serikat. Pada saat kami berunding 3 kali, dia itu ingkar janji. Pertama pada tahun 2018, pada saat kami sedang bergerak menyelesaikan semua berkas-berkas Joint Comprehensive Plan of Action, di mana Iran sudah konsisten mengatakan, oke, kami akan turunkan kadar uranium kami sehingga tidak berpotensi digunakan sebagai dalam hulu ledak, dan Iran juga sudah mengatakan Ayatollah kami itu mengharamkan kami menggunakan nuklir itu untuk tujuan perang. Oke. Kemudian pada saat perjanjian yang kedua itu bulan Juni tahun lalu, itu yang ada perang 12 hari itu kan, itu juga Iran sama berada pada posisi yang melunak, dan PBB bahkan wakil-wakil dari pihak ketiga mengatakan kans untuk berhasil itu besar sekali, tapi barangkali Israel berpikir ini potensi apapun yang ada pada Iran itu berpotensi menghalangi atau meniadakan ide-ide untuk Israel Raya. Karena Israel Raya itu kan artinya perluasan wilayah Israel kiri kanan depan belakang, di ujung-ujungnya sampai perbatasan Arab Saudi dan Iran. Kalau terjadi kekhawatiran bahwa dalam perundingan ini Israel itu lebih galak daripada Amerika Serikat, dan juga dalam posisi Amerika Serikat itu agak unik. Dalam item pertama itu mengatakan adalah ceasefire between US dalam kurung and Israel and Iran. Jadi ini nggak jelas apakah Amerika Serikat berunding untuk Israel juga ataukah hanya sendiri. Betul. Ada tahapan kalau misalnya deadlock, Israel diajak konsultasi oleh Amerika Serikat secara terpisah, Iran akan ngambek. Jadi kans dialog, kans pertemuan di Islamabad ini untuk berhasilnya kecil, tapi untuk gagalnya lebih besar kansnya. Oke, jadi kalau menurut Anda peluangnya lebih banyak gagal atau lebih banyak berhasilnya, dan perlukah ada negara penjamin untuk bisa Amerika Serikat mematuhi apa saja yang menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, dan siapa saja negara penjamin yang menurut Anda bisa berperan di sini? Dalam saat ini semua pihak kan saling menduga-duga kan, di belakang Oman itu siapa, di belakang Perancis itu siapa, di belakang Pakistan itu siapa. Tentunya Amerika Serikat berpikir apakah Cina di situ. Kemudian juga sesama negara Uni Eropa juga berpikir, kalau misalnya inisiatif nanti datang dari Perancis. Saya melihat peluang dari Indonesia di sini begitu. Kita sudah belajar dari banyak kegagalan tahun 2018, tahun 2005, 2025 dan 2026. Itu sudah banyak konstruksi kegagalan, dan sekaranglah saatnya Indonesia masuk. Kita bisa mengambil manfaat dari banyak kegagalan pihak dan masuk. Cuma kan nggak mungkin Indonesia mengatakan kami masuk sendirian, tidak. Indonesia masuk dengan kekuatan gerakan non-blok, kekuatan kerjasama selatan-selatan, dengan kekuatan organisasi konferensi Islam, dengan kekuatan Liga Arab, dengan kekuatan mandat-mandat yang kita peroleh dari Dasar-Sila Bandung. Inilah kesempatan Indonesia untuk masuk, dan untuk itu mohon Indonesia segera menggalang solidaritas, dan kita banyak punya kawan-kawan di Majelis Umum namanya itu like-minded countries, dan kita juga menggalang solidaritas dengan negara-negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang jumlahnya 10, misalnya Denmark. Kita mencoba menggalang sedemikian rupa sehingga ide Indonesia itu bisa terpakai gitu. Tapi tentunya kita tidak akan berkata ini ide Indonesia, tidak, ini adalah ide negara-negara yang cinta damai, negara-negara yang mengambil hikmah dari konferensi Bandung. Oke, jadi ada yang bisa dilakukan atau ini menjadi momentum yang tepat untuk Indonesia juga bisa berperan aktif untuk bisa melakukan perdamaian antara kedua belah pihak, antara Amerika Serikat dan juga Iran. Ini yang harus bisa dimanfaatkan oleh Indonesia, termasuk juga soal negosiasi pembukaan Selat Hormuz bagi 2 kapal tanker milik Pertamina yang sampai saat ini masih tertahan, dan ini tentu saja menjadi punya dampak juga paling tidak di Indonesia soal stok BBM di kita. Bagaimana Anda melihat ini? Singkat saja, Pak Teguh.
Kita harus lebih tegas kepada Iran bahwa Indonesia ini bukanlah seperti yang Anda duga. Kami masuk BOP itu dengan catatan kami sama dengan Anda sayang sama Palestina. Kalau kita sayang sama Palestina, selama ini kita bergerak di PBB, ujung-ujungnya mentok di veto di Dewan Keamanan PBB. Saya sengaja masuk ke Board of Peace dengan niat memperjuangkan Palestina dengan cara-cara yang bukan diplomatis tapi cara tegas. Ini semoga bisa dikomunikasikan kepada Iran dengan sangat jelas, dan semoga dengan demikian Iran luluh bahwa Indonesia ini benar-benar bebas aktif, Indonesia benar-benar kreatif mengupayakan perdamaian untuk Palestina dan juga untuk perdamaian di dunia. Oke, saya mau ke Mas Abrar. Mas Abrar, ini kan kalau kita lihat ya, Selat Hormuz informasinya sudah mulai dibuka kembali begitu ya selama gencatan senjata ini. Lalu bagaimana pemerintah dan juga Pertamina seharusnya melakukan front loading untuk kemudian percepatan impor minyak mentah dan juga BBM dalam waktu 14 hari ini, 2 pekan ini memanfaatkan gencatan senjata sebelum kemudian kita tahu ada kemungkinan tensi ini kembali meningkat, kalau menurut Anda, Mas Abrar? Iya, Mbak. Memang gencatan senjata ini tentu dampaknya hanya jangka pendek. Oleh karena itu pemerintah harus berkejaran dengan waktu, ya, memanfaatkan momentum ini untuk melakukan negosiasi baik secara langsung kepada pemerintah Iran maupun melalui negara sahabat Iran yang lain, misalnya Rusia ataupun Tiongkok, untuk bisa melakukan negosiasi tadi. Dan kedua, juga tentunya perlu dipertimbangkan kira-kira alat tukar ataupun bargaining apa yang bisa digunakan. Nah, salah satunya yang bisa dijajaki ataupun dipertimbangkan adalah apakah dimungkinkan kita untuk melakukan pembelian ya minyak mentah ataupun BBM dari Iran. Ya walaupun mungkin secara volume tidak besar, tetapi paling tidak menunjukkan itikat baik bahwa kita ke depan ingin menjalin hubungan ekonomi yang lebih strategis. Artinya kan tadi kembali ke dalam sikap politik kita yang bebas aktif, yaitu bisa menjadi sinyalemen juga bahwa kita berada di posisi yang netral. Dan ini juga sebetulnya dilakukan oleh negara-negara lain seperti India dan Jepang pun, ya mereka secara realistis ya melakukan kerjasama. Bahkan India 7 tahun terakhir tidak pernah impor minyak dari Iran, akhirnya membuka ruang untuk melakukan importasi dari Iran. Jadi ya apa peluang-peluang tadi mungkin bisa dijajaki sebagai salah satu alat tawar kita untuk melakukan negosiasi agar kapal tanker kita masuk. Yang kedua adalah kebutuhan kita lagi-lagi untuk bisa menjamin stok BBM nasional ya ataupun stok energi nasional, karena pemerintah saat ini melalui Dewan Energi Nasional juga punya rencana untuk meningkatkan stok BBM menjadi cadangan penyangga energi atau CPE menjadi 30 hari. Itu kebutuhan untuk minyak mentahnya sekitar 34 juta barel. Artinya ada lonjakan kebutuhan pasokan dalam jangka pendek, itu kan tidak mungkin bisa penuhi ya dengan kondisi normal gitu. Artinya percepatannya selain dari Timur Tengah juga dari wilayah non Timur Tengah. Apalagi ini kalau tadi Prof Reza juga menyampaikan masih ada resiko terjadinya ketegangan ke depan ya, ketika nanti dikhawatirkan ya ketegangan masih berlanjut dan meluas. Yang kita khawatirkan selain Selat Hormuz adalah Selat Bab al-Mandab. Ketika itu juga terjadi blokade, itu dampaknya bisa jauh lebih besar lagi karena kita juga punya kebutuhan impor melalui Selat Bab al-Mandab juga, dan juga bahkan ekspor impor untuk barang-barang yang lain gitu, Mbak. Jadi lagi-lagi ini kita harus bisa ukur dampaknya terhadap stok BBM BBM? nasional dan juga utamanya terhadap beban fiskal kita. Karena pemerintah punya limitasi juga untuk bisa menyiapkan bantalan ketika terjadi tambahan subsidi dan kompensasi energi. Oke, selain juga menjaga bagaimana stok BBM nasional ini tetap aman begitu, yang kemudian menjadi perhatian kita bersama adalah dampak ekonomi juga. Karena kalau kita lihat ya, beberapa hari belakangan ini harga plastik naik, kemudian harga kedelai yang menyebabkan ukuran tahu dan juga tempe harus diperkecil begitu ya, karena kedelai impor ini harganya juga sudah mulai naik begitu. Termasuk juga pupuk juga naik begitu. Apa dampak ekonomi yang kemudian bisa dirasakan langsung oleh masyarakat selain kenaikan harga ini? Dan apa yang langkah harus diantisipasi oleh pemerintah menurut Anda, Mas Abrar? Ya, Mbak Disti, jadi kan pemerintah
akhir Maret kemarin sudah memutuskan harga BBM baik subsidi maupun non subsidi itu tidak Tidak naik. dilakukan koreksi harga, tidak naik. Sebetulnya itu menjadi salah satu strategi juga untuk bisa menekan lonjakan inflasi karena resiko inflasi dari komponen barang lain juga masih besar, terutama dari komoditas pangan. Kita tahu bahwa kebutuhan buat bahan baku pupuk kita juga masih banyak dari luar. Kemudian tadi untuk bahan baku industri juga mengalami tekanan ganda karena harganya naik. Yang kedua juga tekanan nilai tukar rupiah. Artinya memang pemerintah dengan ketersediaan fiskal yang terbatas ya harus memilih ya kira-kira intervensi mana yang paling tepat, efektif untuk tidak bisa tidak memicu inflasi yang jauh lebih tinggi karena Mas Abrar? Mas Abrar? sensitif. Dan tentu insentif-insentif lain ya misalnya kemarin intervensi yang sudah dilakukan memastikan agar harga tiket pesawat tidak mengalami lonjakan secara drastis ya. Walaupun tidak bisa dielakkan tetap akan ada kenaikan harga tiket tetapi paling tidak ada eh, tambahan Oke, baik. Sepertinya sinyalnya kita bermasalah, Mas Abrar. Tapi kemudian, defisit oke, baik. Ada insentif-insentif yang Dan kemudian kita tahu diberikan oleh agar pemerintah selain. seluruh jadi Baik, Mas juga Abrar. untuk Baik, kita akan coba kembali lagi nanti memperbaiki sambungan komunikasi bersama Iya, Mbak. dengan Mas Abrar karena tadi terputus-putus Mas, jadi informasinya tidak tersampaikan secara baik. Jadi insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah ini sudah tepat ya, termasuk juga adanya jaminan-jaminan penguatan ekonomi yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah kepada kaum rentan ya, Mas Abrar. Baik, Mas Abrar, kami akan mencoba kembali memperbaiki, tapi kemudian saya mau ke Pak Teguh Reza Syah. Pak Teguh, kalau Anda melihat begitu ya, ini menjadi yang dinanti begitu untuk mencapai negosiasi untuk perdamaian antara Amerika Serikat dan juga Iran, termasuk juga Israel. Kita harapkan juga bisa bergabung begitu ya untuk bisa berdamai. Pertemuan negosiasi yang akan dilakukan oleh kedua negara, Amerika Serikat dan juga Iran yang diprakarsai oleh Pakistan. Kalau dari presentasenya, menurut Anda, presentasi kegagalan dan juga berhasil, berapa presentasenya, Pak Teguh? Ini sangat tergantung pada kualitas kepemimpinan ya. Kualitas kepemimpinan dari J.D. Vance dan juga Ghalibaf. Kalau mereka bisa menenangkan tim mereka, kemudian juga bisa menenangkan dalam negeri masing-masing. Intinya adalah ini adalah golden time. Golden time itu kalau tidak dipakai sekarang entah kapan lagi, dan juga kemungkinan besar kalau misalnya mendadak nanti reputasi Donald Trump itu menurun, kan J.D. Vance yang menaik. Jadi bagi Iran kita pegang betul J.D. Vance ini. Jadi kalau kecenderungannya begitu bisa mungkin bisa di atas 50%, 50% sampai 60%. Tapi kalau suasana di Amerika Serikat keras, Israel merasa tidak terwakili, lobby-lobby Yahudi merasa disepelekan, mungkin bisa turun dari 15%, turun sampai 10%. Karena kalau saya ambil ini sangat sulit menentukan persentase ya, karena kita berhadapan dengan tiga papan catur sekaligus, geopolitical strategi, kemudian geoekonomik dan geososial budaya. Karena dalam perundingan ini itu masyarakat dalam negeri itu harus ditenangkan. Mereka harus percaya bahwa tim negosiator mereka itu benar-benar bahasa Arabnya itu fatonah, amanah, tablik, dan sidik, dan bisa membawa kemenangan bagi suatu Republik Islam Iran. Jadi tentunya pada tahap satu ini mereka akan, saya pikir mereka akan bergerak mengamankan dulu bottom line. Bottom line-nya adalah isu-isu mana yang bisa dijadikan pegangan bersama begitu. Dan untuk itu kan tentunya Hormuz bisa dijadikan pegangan. Kemudian juga hak Iran untuk memperkaya uranium bisa dijadikan pegangan sepanjang Iran bisa membuktikan dia akan konsisten sebatas perdamaian, dan untuk itu akan dibatasi oleh semua aturan dari Non-Nuclear Proliferation Treaty dan juga semua aturan dalam International Atomic Energy Agency. Kalau dua ini bisa dilakukan secara sungguh-sungguh, ya kan bisa berhasil di atas 20%. Kemudian juga Iran barangkali bertanya, Anda ini sejak tahun 79
itu mempersulit hidup saya, itu ada biayanya. Anda sejak tahun 79 itu menahan banyak aset-aset saya. Misalnya banyak aset-aset persenjataan yang sudah saya bayar cash pada masa Syahansyah Muhammad Reza Pahlavi Arya Mersius, itu Anda tidak kirim barangnya, bahkan Anda jual ke negara lain, itu ada harganya, itu ada dendanya. Jadi ini adalah hal yang barangkali bisa menjadi awalan untuk sebuah negosiasi untuk tahap kedua nantinya. Oke. Terakhir saya akan ke Mas Abra. Mas Abra, sambungan komunikasi kita sudah mulai berjalan baik, Mas Abra? Baik, Mbak Risti. Iya, Mas Abra. Tadi kan Anda sempat menjelaskan ya, langkah-langkah yang bisa dilakukan salah satunya adalah insentif yang kemudian diberikan oleh pemerintah, mulai dari insentif harga pesawat, begitu ya, harga tarif pesawat, begitu. Kemudian juga ada kenaikan BBM yang dipastikan tidak akan naik paling tidak sampai akhir tahun. Tapi kemudian jaminan pengaman ekonomi bagi kaum rentan. Apakah ini juga harus diperhatikan bagi pemerintah, khususnya kepada kaum rentan? Seperti yang kita tahu, harga-harga sekarang sudah mulai naik. Iya betul Mbak, pastinya program pelindungan sosial itu menjadi kebijakan yang mutlak dibutuhkan masyarakat tadi untuk bisa mempertahankan daya beli masyarakat, dan dengan kebijakan harga BBM yang tidak naik sebetulnya kan secara umum melindungi seluruh masyarakat ya. Selama ini kita tahu bahwa BBM subsidi itu bukan hanya dinikmati oleh masyarakat bawah, tapi juga masyarakat menengah atas juga turut menikmati. Makanya memang tidak cukup bagi pemerintah hanya memberikan tambahan subsidi BBM, karena jangan sampai kebijakannya juga at any cost, berapapun biayanya akan dikorbankan gitu, karena pada akhirnya nanti juga punya resiko juga terhadap fiskal kita. Artinya ini harusnya menjadi momentum juga bagi pemerintah mengeksekusi reformasi BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Jadi harus tegas, harus bisa dieksekusi sehingga kuotanya juga bisa terus dikurangi, tidak jebol, fiskal kita bisa direalokasi untuk kebutuhan belanja yang lebih produktif yang lain, termasuk tadi buat belanja sosial. Dan kedua, pemerintahan dalam tanda kutip sudah bakar uang ya, tadi untuk bisa melindungi daya beli masyarakat, menambah belanja subsidi, itu juga harus terasa dampaknya terhadap ekonomi. Artinya apa? Nanti kita harapkan ya pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 maupun kuartal 2 itu bisa lebih dari 5% sesuai dengan target di tahun ini, dan implikasinya juga nanti ketika pertumbuhan ekonomi tinggi adalah penerimaan perpajakan kita juga akan mendekati target realisasinya itu. Jadi jangan sampai pemerintah sudah menghabiskan banyak uang tapi target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai, kemudian inflasinya juga masih tinggi, bahkan nanti dikhawatirkan bisa memicu tingkat kemiskinan yang naik. Jadi kebijakan ini dampaknya juga harus bisa terukur. Maka itu saya pikir Pak Presiden juga jangan sampai hanya mendengarkan laporan-laporan yang baik dari para pembantunya. Para pembantunya juga harus betul-betul bisa menginformasikan segala resiko, kebutuhan biaya, dan kemungkinan target itu tidak tercapai, gitu Mbak. Oke, kalau menurut Anda 3 poin kritis yang memang harus segera dilakukan oleh pemerintah saat ini? Ya, yang pertama adalah mempercepat reformasi subsidi energi, itu menjadi hal yang mutlak. Kita selama ini tersandar dengan isu tersebut, karena dengan begitu kita bisa membantu APBN kita lebih sehat dan sustain. Yang kedua adalah bagaimana belanja kementerian lembaga ini lagi-lagi harus bisa diidentifikasi, disisir, yang betul-betul tidak urgent, yang tidak produktif itu bisa dipangkas sehingga bisa menjadi tambahan bantalan untuk subsidi maupun untuk belanja bantuan sosial. Yang terakhir adalah pemerintah juga harus transparan dan terbuka. Kapasitas fiskal ini punya limitasi. Artinya sewaktu-waktu nanti kondisinya memang memburuk, harga minyak mentah itu di atas $100, rupiah kita tertekan. Opsi paling akhir ketika pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM subsidi, masyarakat sudah siap mental. Artinya jangan juga didinakbobokan, masyarakat dilenakan bahwa kondisinya baik-baik saja. Nanti ketika situasi kritis, kita semua gagap menghadapi itu semua gitu Mbak. Oke, ada beberapa hal yang memang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa merespon dari perang di Timur Tengah ini, yang kita tahu, kita harapkan bisa melakukan perdamaian di negosiasi di Pakistan pada hari Jumat besok. Terima kasih Ekonom Indef Abra Talatov telah bergabung bersama kami, dan juga ada pakar ilmu hubungan internasional dari Presiden University, Pak Teguh Reza Shah. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum, sehat selalu. Saudara, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan biaya haji tahun ini turun 2 juta rupiah. Presiden juga memastikan Indonesia akan memberangkatkan jemaah haji tahun ini.
Informasinya hadir sesaat lagi. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak nyangka. Terbuat dari kopi Great Brazil dan susu New Zealand, bikin kopinya gurih. Iya, gurih. Penasaran kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy latte, kopi latte, gurih. Baru seri gandum peanut butter. Wah, kacang! Iya, selai kacangnya asli. Tebel, selembut butter. Manis, asin, gurih. Selai kacangnya asli. Tebel lagi. Baru seri gandum peanut butter. Aku suka banget botol yang ada segelnya. Jadi aman dari debu. Detailnya dipikirin banget. Ada lekukannya, enak megangnya. Air mineral tuh lebih seger dan berasa sehatnya di badan. Bukan cuma di dalam, tapi juga kelihatan sampai luar. Dan kayak ada manis-manisnya gitu. Kayak kamu. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi. Jangan ada batuk di antara kita.